tadi Farhan. Farhan, jadi kamu sebagai Presiden Indonesia. Maksudnya kenapa Pak Anda kok? Ini Presiden Pak, bukan Menteri Keuangan. Levelnya PKS tahun 2004. Sekian tuh kudunya Presiden ini loh, ya. Jadi alumni STAR kan belum ada yang jadi Menteri Keuangan kan ya. Kayaknya mungkin nggak cocok kali gitu ya. Ya udah naikkan sekalian aja ke Presiden kan loh, ya. Duit penjongkol tuh yang tinggi gitu loh ya. Saya ngajarin awakmu itu penjongkolnya yang dhuwur. Lek pengen dhuwur ana Pak, malaikat Pak, alumni STAR jadi malaikat lek kuwi ya ora pantes ya. Ora patut lek kuwi sing rasional sik lah gitu ya Presiden. Ayo Farhan mainkan. Iya Pak, kalau saya pertama-tama itu tinjau dulu dari segi SDM sama sarana prasarananya Pak, militer Pak. Karena mau kita itu defensif atau ekspansif itu sama-sama perlu SDM sama sarana ya Pak. Nah yang kedua itu untuk strateginya itu saya lebih melihat potensi bahayanya, baik dari intelijen atau dari pendapat menteri-menteri Pak. Nah dari situ sendiri nentuin kita itu mau nyerang mau atau mau bertahan. Kalau memang bahayanya parah, mending kita nyerang Pak. Kalau sama-sama hancur ujung-ujungnya Pak. Kalau bahaya. Nah kalau misalkan tidak berpotensi bahaya, kita lebih ke defensif Pak. Jadi bertahan aja Pak. Berdasarkan SDM sama sarana yang telah ada itu Pak. Mungkin itu saja sih Pak. Oke, Soko Farhan ya. Jadi Farhan punya dua opsi. Kalau sama-sama hancurnya, mendingan nyerang, ya kan ya. Jangan sampai negara kita wis kalah, terus perangnya di tempat kita lagi. Ruwet mikirnya. Coba Rusia itu kan menyerang kan gitu ya, menyerang. Jadi dia nggak mau coba kalau rudalnya ditembakin dari Rusia kan sebenarnya selesai juga kan. Ya kok nggak ada. Tapi dia nggak mau gitu. Udah nembakin ke Ukraina lagi gitu kan ya. Gitu. Jadi ada misi lain gitu ya, misi lain yang ingin dia lakukan. Jadi nggak cukup dari negaranya, tapi masuk gitu loh. Invasi namanya kan ya. Menginvasi. Sampai begitu ya. Ya, pasti punya perhitungan. Itulah yang namanya negara itu mesti perhitungan. Punya perhitungan apa yang ingin ditarget. Ya. Jadi nggak cuman nerimo ya, ketika mau ofensif pun ya, mau ofensif pun ada targetnya. Bukan hanya mempertahankan ya, kalau ofensif berarti ingin menguasai kan. Ya. Nah, ini yang kalau tadi yang disampaikan Farhan dua kan, ada bertahan dan ofensif itu ya. Itu dari calon presiden Farhan. Banyak alternatif ya untuk menjawab situasi dan kondisi tersebut. Nah, sekarang kita ingin lagi dari wanita Farhan. Siapa wanita yang kau pilih? Mungkin Dian aja Pak. Ya, inilah wanita pilihan Farhan. Ya. Ayo Dian. Maksudnya Dian ini Dian Fajar ya? Ayo Mbak, ya, mainkan Mbak. Mbak Dian. Iya Pak. Bentar Pak. Bebas, jadi teman-teman semua nanti kalau mau berpendapat bebas ya, mau apa itu ala kiri, ala kanan, ala tengah, ala mistis, ala rasional, terserah, ini bebas. Ini kan kebebasan di dalam punya ide. Silakan Dian. Ini kan Pak ya, masih sama yang pangkalan militer itu tadi kan Pak? Iya.
Jangan sampai kamu nanya lagi, Pak. Tolong diulangi lagi pertanyaannya. Enggak, Pak, enggak. Kalau saya setuju sama Farhan, Pak. Ya. Oke. Menurut saya emang kayak dilihat mudorotnya dulu gitu loh, Pak. Kalau misalkan defensifnya emang ya dilihat gitu, kalau defensif sama nyerang itu lebih banyak mudorot yang mana gitu, Pak. Pokoknya menjauhi mudorot lah, Pak. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Dian. Pilih lelaki yang menjadi pilihanmu saat ini. Silakan Mbak Dian. Bentar, Pak. Vista, Pak. Vista, ya, Mbak Vista. Vista Rizal. Masih sama ya Pak? Ayo Vista. Ya Pak, mungkin gimana ya? Ya hampir kayak Farhan tadi sih Pak. Kalau lebih banyak buruknya, mending kita juga nyerang balik ya Pak. Nah kalau misalnya negara kita ini masih bisa bertahan, yang penting kita bertahan aja gitu. Ya. Oke. Sekarang satu lagi. Kan kebanyakan presiden, rakyat juga bingung kan ya. Tapi kalau sedikit, calon tunggal demokrasi nggak jalan. Pilih satu lagi untuk wanita biar adil. Vista. Diva Pak. Siapa? Diva, silakan Diva. Iya Pak, kalau saya jadi presiden, saya mungkin akan, nggak mungkin maksudnya. Kalau saya jadi presiden, saya mau menerapkan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 Pak, tentang wajib militer. Jadi saya akan menerapkan untuk para lelaki-lelaki ini untuk ikut wajib militer Pak. Iya. Oke. Tujuannya kamu wajib militer kan untuk apa? Salah, iya Pak. Biar nggak bandel atau gimana? Nggak Pak. Jadi kalau ya itu tadi kan Farhan kan bilang kurang SDM kan. Nah kita pergunakanlah SDM dari para lelaki ini gitu Pak. Iya. Oke. Terima kasih ya Diva. Jadi teman-teman. Tadi opsi yang saudara tawarkan mek loro gitu ya, defensif atau ofensif. Kan ada diplomasi juga gitu loh ya. Jadi itu juga bisa ditempuh juga gitu. Ya sekarang nih contoh, Pak Presiden kalau nggak salah kan yang Rusia ya, bener nggak? Pak Presiden mau ke Rusia, bener? Bener nggak, Rek? Apa Presiden mau ketemu Presiden Rusia? Iya Pak. Kunjungan Kunjungan ke Rusia sama Ukraina Pak. Iya, buat dulu ya jauh film Korea tok tolek. Jadi presiden mau ke Rusia sama ke Ukraina, gitu kan? Saya yakin mesti punya misi ya, misi diplomasi yang ingin ditawarkan oleh presiden ke Ukraina sama ke Rusia. Karena dampaknya itu seperti yang disampaikan Ibu Menteri itu sampai ke Indonesia juga, gitu ya. Kalau itu berterus-terusan, ruwet nih urusan, ya, panjang nih, gitu. Dan COVID aja belum beres, ya kan? Mulai naik timik-timik, naik dikit, keantem, krisis geopolitik. Nah, diplomasi juga bisa dilakukan. Jadi kalau tadi defensif maupun ofensif itu kan ukurannya secara kalkulasi rasional adalah kemampuan kekuatan pertahanan kita, gitu ya. Gitu. Jangan cuman pakai semangat dulu, ya. Ini namanya pelanggaran gitu. Selalu membanggakan masa lalu itu apa namanya, teman-teman? Selalu kagum membanggakan tentang keberhasilan para pendahulu itu apa namanya? MU Pak. Apa? MU? Iya, MU Pak. Wis, emang MU pernah punya masa lalu yang baik bagus?
Gitu. Tahun 99, 99 atau 66. Oke deh. Belum lahir aku, Dek. Oke, teman-teman ya. Jadi merasa ya kan soalnya ya kita bisa mengusir penjajah dengan bambu runcing gitu loh, maksud gue itu kalau dengan kalkulasi sekarang kan gak iso gitu ya. Jadi kan harus dihitung benar kalkulasi pertahanan kita. Kalau pertahanan ya kalau mau ke depan paling ya alutsistanya gitu ya, kemampuan alutsista kita dibanding dengan dua tempat tadi yang di belakangnya raksasa-raksasa dari segi militer. Belanja pertahanan Amerika itu roe. Singapura tuh walaupun cilik biaya untuk pertahanannya gede tuh. Apalagi Cina ya. Oke, itu kalkulasinya. Nah, ketika kalkulasi tersebut kemungkinan untuk defense atau menyerang itu beresiko gitu ya, dua-duanya beresiko misalnya ya, maka harus diambil dengan opsi yang lain, misalnya diplomasi ke Cina, Singapura, terus kemudian ke Amerika, ke Filipina, itu perlu dibangun untuk diplomasi seperti itu. Nanti teman-teman, saudara-saudara kalau kerja di DJPK apa? Nanti saudara ke DJKN ini, DJKN lah misalnya, DJKN misalnya. Teman-teman di dalam praktek, kan tahu-tahu ujuk-ujuk ada permintaan penyertaan modal pemerintah untuk membuat sebuah BUMN yang baru, ya kan? BUMN yang baru. Terus ini sudah disepakati juga oleh DPR. Bagaimana nih? Kalau saudara hitung dari feasibility study, penilaian bisnis misalnya, biasanya penilaian bisnis ya, kalau ada penyertaan modal, yuk pakai penilaian apa? Bisnis kan rata-rata. Bisnis, Pak. Ya kan, penilaian bisnis. Di penilaian bisnis nggak masuk. Ya, penilaian bisnis nggak masuk ini. Tapi ini perintah, terus piye? Gitu kan? Ini gimana? Mau nolak? Perintahnya selesaikan, disposisinya selesaikan, segera, gitu, tambahin kata-kata segera lagi, terus belakangnya kasih tanda pentung lagi kan, speak merah lagi, gitu. Gimana? Gitu. Ini harus perlu strategi, menginformasikan, gitu ya. Terus nanti saudara pasti akan berada pada posisi misalnya saudara tidak visible, gitu kan. Hasil analisis saudara tidak visible, tapi pimpinan menyatakan ini harus selesai. Gimana ini? Ini harus dipikirkan juga. Teman-teman, ketika Pak Jokowi ke Ukraina maupun ke Rusia, itu kan bukan berarti nggak ada resiko, tentu ada resiko. Yang kemarin aja G20 kalau sampai nanti presiden masih mengundang Rusia, kan Amerika nggak mau datang kan, ya kan? Jadi perang Ukraina sama Rusia itu bukan hanya perangnya Ukraina sebagai sebuah state, kemudian Rusia sebagai state, ya. Di belakang itu banyak negara yang ikut berperan, ikut punya kepentingan. Kan kemarin kepentingannya NATO kan. NATO itu fakta pertahanannya mana, saudara? NATO itu. NATO. Di balik utara ya, Pak. Iya benar. Atlantik Utara itu yang backing-nya siapa? Maksudnya yang backing itu NATO itu. Karena itu pada dasarnya adalah fakta pertahanannya Amerika yang ada di sana. Di belakangnya Amerika. Ya.
Itu jadi nanti kita kalau berpikir gitu ya, misalnya tadi contohnya ada BUMN baru PT, terus di belakangnya itu siapa yang punya ide, apa alasannya, itu harus ditahu. Kita harus tahu sehingga variabel yang kita pakai untuk memutuskan ini penyertaan modal negara ini visible atau tidak visible bukan hanya dari faktor ekonomi saja. Ya. Seandainya nanti, misalnya nih, saudara bisa ngambil posisi, saya akan menyetujui, ya, atau tidak, ya kan? Saudara, biasanya kan teman-teman di DJKN kan melihatnya dari sisi ekonomi saja kan gitu. Kalau saudara misalnya menyatakan dari sisi ekonomi itu tidak visible, itu pun nanti bisa jadi BUMN tersebut tetap berdiri gitu, tetap jalan gitu. Kalau saudara setuju juga jalan juga. Nah ini kayaknya saudara harus ada positioning. Nah kalau saudara mungkin nggak pengaruh, tapi kan ini nanti positioning itu positioning Kementerian Keuangan, bukan kita hanya sebagai pegawai. Kalau pegawai sih ya kita nggak visible, udah selesai itu kan ya. Tapi saudara harus memikirkan kalau rekomendasi yang saudara berikan itu nanti berimpact kepada positioning DJKN, positioning Kementerian Keuangan, juga bisa berindikasi kepada positioning pemerintah. Karena kalau BUMN jelaskan harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi ini saya ingin berbagi kepada saudara-saudara ketika melihat sesuatu case itu harus banyak variabel yang perlu kita pertimbangkan. Gitu ya, banyak variabel yang harus dipertimbangkan. Gitu. Kayak ketika saya mengambil keputusan mengusulkan tentang SDG Center di PKN STAN, ya Pak, lama itu, untuk bisa disetujui atau tidak itu, karena kan orang berpikirnya SDGs itu kan pembangunan. Apa hubungannya ya PKN STAN, kampus Politeknik Keuangan Negara, kok membuat center tentang pembangunan itu. Wah, perangnya, diskusinya panjang. Ya saya entry-nya tentu pembangunan itu butuh darah. Darahnya adalah uang. Kalau kita mengelola keuangan negara, nggak tahu konsep global dari pembangunan, pasti nanti kita akan dianggap darah ini, proses pengelolaan darahnya menghambat tujuan pembangunan gitu loh. Kalau anak-anak STAN ini dipahamkan tentang konsep pembangunan, ketika nanti dia mengalokasikan duit, pertama dia paham tentang apa yang dialokasikan itu untuk tujuan pembangunan. Kedua, kalau ada KL-KL yang usulannya nggak related dengan pencapaian tujuan pembangunan, ya kita ingatkan itu. Sehingga kita sebagai seorang pengelola keuangan negara paham betul konsep ultimate goals-nya. Ultimate goals dari pembangunan itu apa? Terus konsep pembangunan itu apa? Baru kita nanti positioning-nya sebagai pengelola keuangan negara. Nah, ketika di situ peran kita yang mengawal bagaimana pengalokasian uang itu tujuannya untuk ultimate goals-nya. Nah, itu yang ini Tuhan. Ya. Itu pun nggak selesai di situ. Ya, akhirnya kenapa saya mengambil jalan ke Kementerian Desa, kan teman-teman SDGs ini ada 2 di Indonesia ini. Ada namanya SDGs Global, itu PIC-nya adalah Bappenas.
ini ada kaitannya dengan keuangan publik lah ya maksudnya. Sebenarnya nanti ketika kita mengalokasikan uang publik, maksudnya APBN ini, ya arahnya kepada pembangunan, arahnya kepada ultimate goal pembangunan, gitu ya. Terus kalau SDGs desa itu PIC-nya adalah Kementerian Desa. Saya sudah berkomunikasi dengan Bappenas untuk SDGs ini. Bappenas itu oke, yang penting PKS mau mengambil angle yang mana, karena di Indonesia ini perguruan tinggi yang sudah membuat SDG Center itu sudah lebih dari 26. Kalau antara 26-28 itu semuanya di bawah Bappenas gitu. Kalau PKS tamu ikut Bappenas berarti ngambilnya segmennya adalah tentang financing-nya gitu ya. Harus berbeda dengan center yang lain. Kemudian saya ngambil angle desa karena 480 triliun dana APBN yang sudah mengucur ke desa sejak 2015 sampai 2022. 4.480 T, bro. Gitu kan? Secara kasar aja, penurunan tingkat kemiskinan di desa memang ada nurun. Ada, maksudnya jumlahnya turun. Sempat naik lagi ketika 2020 sama COVID. Ini berdasarkan statistik. Dan kemiskinan, persentase kemiskinan itu masih tinggi di desa daripada di kota. Itu yang angle yang akhirnya saya masuk di desa. Kemudian saya sepakat, setuju akhirnya kemarin. Nah ini sebuah tacit knowledge, kemudian sudah menjadi explicit knowledge kemarin, supaya teman-teman bisa mengambil pelajaran kita semua, bahwa ketika ada constraint di sini, ada constraint di sini, berusaha. Saya dulu diajari hal seperti ini ketika di Direktorat Jenderal Anggaran. Jadi orang pimpinan-pimpinan di anggaran itu kalau ngasih tugas itu tolong pekerjaan ini diselesaikan. Gitu aja. Bukan terus gini. Kan kadang-kadang ada tipe administrator atau tipe pegawai yang suka pimpinan, tolong ini kerjain ini, caranya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau saya dulu dididik di JJA nggak begitu. Jadi pas saya jadi JJA dulu, pimpinan yang mendidiknya ini ada pekerjaan, tolong selesaikan. Waktunya sampai jam sekian, begitu. Nggak dikasih tahu tuh caranya bagaimana. Akhirnya kita belajar, mencari jalan. Ya kan? Lihat aturan, ternyata di aturannya nggak bisa nih kalau pakai aturan ini, nggak bisa nih, gimana nih? Ya, gimana nih caranya? Padahal udah jam segini nih, gimana gitu kan? Kan saudara bisa ngambil opsi kan, datang lagi ke pimpinan kan, Pak, ini aturannya nggak ada ya Pak, gimana caranya? Gitu. Sebaiknya sebelum menghadap pimpinan, kita tanya dulu ke senior-senior yang ada di sebelah kita. Bang, ini di aturan nggak ada. Ini gimana ya kira-kira? Pengalaman abang gimana? Begitu. Karena nanti kalau saudara langsung tanya ke pimpinan, pimpinan itu kan sibuk gitu loh. Ya, saudara sulit ketemu. Terus kemudian kalau saudara datang, dikit-dikit tanya ke pimpinan, pimpinan jadi berpikir, kowe iki iso kerja apa ora? Gitu ya. Kamu ini bisa kerja dan enggak. Akhirnya seperti itu langsung. Pikir. Kemarin teman-teman, jam berapa ya? Jam 5 itu ada informasi bahwa Pak awalnya itu yang akan menandatangani MOU itu Pak Kaban dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa. Ternyata Pak Kaban sakit, akhirnya berubah. Berubahnya diarahkan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan. Pak Sekjen sedang berada di Jogja hari itu, ya, hari Selasa itu masih di Jogja.
malam sama Bu Menteri juga di sana. Padahal besok harus tanda tangan. Ya, akhirnya komunikasi level pimpinan, oke. Udah deal tuh. Level pimpinan sudah deal. Kalau besok dari Jakarta, dari Jogja terbang, landing langsung ke Jurangmangu, tanda tangan, pengukuhan. Ternyata Biro Hukum menyatakan Pak Sekjen belum memiliki surat kuasa untuk menandatangani MOU pada level kementerian. Terus piye, Pak? Ayo. Pulang. Nggak bisa begitu. Gimana ini caranya? Ya, harus ada solusi. Ya berarti harus buat surat kuasa dong. Nah, gitu kan. Harus buat surat kuasa. Surat kuasa dari Bu Menteri kepada Pak Sekjen. Menteri masih di Jogja. Gimana nih? Harus tanda tangan. Ya kita tanya, tanda tangan kan elektronik. Gitu kan. Nah, akhirnya dibuat malam itu juga. Jadi gitu ya teman-teman, nanti teman-teman supaya nggak kaget ketika ke dunia kerja. Jadi saya awali dari sesuatu yang makro banget sebagai presiden. Bagaimana sebagai seorang pemimpin pada level negara menghadapi constraint-constraint yang seperti ini. Ya. Coba saudara pikirkan lagi. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, berapa sih ruang fiskal yang diperkenankan oleh undang-undang? Berapa persen, teman-teman? Dari PDB. Halo? Ini keuangan publik nih, ayo. Berapa persen pinjaman dulu, Rek? Berapa persen dari PDB? Menurut undang-undang keuangan negara, ayo. Halo? Sama lagi. Syafira? Haji? Sing urung. Berapa, Mbak? Berapa persen? 60% ya, Pak. Yang lain? Tingkat utang pemerintah dulu, Rek. Berapa persen? 60% juga, Pak. Oke. Kemarin di undang-undang diberikan ruang. Kalau debt service ratio kita, debt service ratio loh ya, tadi yang 60% dalam PDB, debt service ratio kita itu 3% maksimal. Kemudian diubah menjadi bisa lebih dari 6%, bisa lebih dari 3%. Akhirnya kita mengambil 5% lebih untuk ruang fiskal di pembiayaan kita. Nanti undang-undang, bukan undang-undang keuangan negaranya, ya, tetapi yang disesuaikan adalah undang-undang APBN. Itu yang menjadi perdebatan akhirnya. Apakah ini tidak melanggar undang-undang keuangan negara? Gitu. Ahli-ahli hukum keuangan negara menyatakan bisa kok lebih dari 3% tanpa mengubah undang-undang keuangan negara. Tetapi pemerintah harus menyatakan dulu bahwa ada kondisi yang disebut dengan kondisi kahar. Itu ya, kondisi luar biasa. Gitu. Kemarin tidak diambil oleh pemerintah. Langsung karena butuh waktu cepat, ya. Akhirnya hanya undang-undang APBN yang dilakukan perubahan. Nah, ini kalau di ranah hukum menjadi sebuah perdebatan. Tapi itu harus diambil ruang fiskal itu. Menteri kami sudah menyampaikan juga, kalau itu nggak diambil bagaimana? Yang semata kabeh bahaya. Ya, akhirnya harus diambil seperti itu. Ya teman-teman, jadi nanti saudara orientasinya itu bukan hanya SOP kalau kerja, ya,
harus bisa memikirkan tujuan lebih jauhnya, kemanfaatan lebih optimalnya, dan kalau sudah berbicara negara, ada juga yang disebut dengan faktor-faktor politik. Itu ya teman-teman. Baru politik nasional. Kalau sudah bilang negara, sudah politik global. Ya, jadi banyak opsi yang ingin saya tawarkan kepada teman-teman kalau sebuah kebijakan itu harus ditanya. Ya kalau teman-teman sekarang belum, makanya kita belajar. Jadi bagaimana supaya tahu? Ya nyari referensi. Kan saudara empirical atau evidence based kan belum punya, karena belum kerja, maka harus mencari dari referensi salah satunya yang sifatnya sharing, ya kayak saya ini. Mungkin juga saudara bisa baca buku-buku, ya. Walaupun kalau di buku kayaknya jarang ya, karena biasanya kalau kondisi-kondisi seperti ini kan nggak boleh dibukukan. Gitu. Kalau dibukukan pun bahasanya juga bahasa yang lebih bisa mengkondisikan dengan situasi, nggak bisa diambil secara apa adanya. Memang hidup ini tidak semuanya mesti transparan. Hidup ini tidak semuanya mesti, kenyataan itu nggak mesti semuanya diungkapkan. Gitu. Benar nggak, teman-teman? Mau benar nggak? Kenyataan itu nggak mesti semuanya diungkapkan. Iya Pak, benar Pak. Iya, misalnya Modi sebenarnya suka sama sahabat Gustaf, kan ya, karena banyak hal akhirnya, karena Gustaf sudah ada calon, akhirnya Modi nggak mengungkapkan, walaupun kenyataannya senang, misalnya gitu kan. Gitu. Nanti kalau saudara jadi suami, ya, ada istri masak, rotok kasinan agak terlalu asin gitu ya, saudara nggak mesti ungkapkan, asin banget sih, Mam. Ya. Ya, ada kenyataan-kenyataan yang perlu kita sembunyikan bahkan sampai akhir hayat. Gitu. Ya, sampai akhir hayat kita sembunyikan rasa itu, biarlah berada di awan-awan. Ya. Asal engkau bahagia. Oke. Terima kasih. Kuliah pada siang hari ini. Wes pada absen belum, Rek? Sudah, Pak. Aldinel, Sitio, belum absen nih. Hadir? Hadir, Pak. Oke. Farhan? Hadir. Rista hadir. Hadir. Aji, halo Ji. Monitor Ji. Pak. Oke. Novitra Dwi Yulianto. Hadir, Pak. Iki Yulianto apa Yulianto sih? Yulianto, Pak, nggak pakai I. Itu kan Y ini nggak dibaca itu di I juga kan? Ya itu. Oke, dibaca masuk. Radito Wibowo. Ini macamnya Radit Yo Wibowo. Atau gimana, Dit? Hadir, Pak. Itu spellingnya gimana? Ini bisa bocor sama lagi. Dit, itu macamnya di Radit Yo Wibowo atau piye? Oke deh. Terakhir Tasya, monitor. Hadir Pak. Oke. Hadir. Oke. Oh, ada satu lagi yang belum sampai. Krisya Keri. Krisya, hadir? Hadir, Pak. Krisya, kamu dari Sumatera Utara ya? Sumatera Selatan, Pak. Si Baranina itu? Iya, tapi saya keturunan orang Batak juga, Pak. Tapi tinggalnya di Sumatera Selatan. Bisa ngomong Padang? Mbak Padang, Batak?
Enggak, Pak. Kemarin itu kan kemarin yang duta SDGs itu kan yang dari Batak kan ngomong Batak ya. Ya kan kemarin tuh. Bener. Iya, Pak. Iya. Ternyata dia itu anak kota, jadi medannya itu medan kota. Aslinya itu dia nggak bisa, kayaknya dia tuh bilang ke orang temannya yang di kampung untuk menuliskan skripnya itu dalam bahasa Batak gitu ya. Wah, saudara-saudara hidup ini memang penuh sandiwara. Jadi dia itu anak Medan kota. Sudah lupa bahasa Batak lah. Ini kan? Nah, dia tak bisa kan? Tapi dia yang kepilih jadi duta kan? Ke orang Batak kan? Ya, pokoknya harus bisa bahasa Batak. Makanya dia cari jalan keluar kan? Kirimlah itu bahasa Indonesia ke kampung kan? Makanya ngapalin tuh dia. Ngapalin ya. Orang Batak mau ngomong Batak ngapalin dulu. Itulah saudara-saudara, emang dunia ini panggung sandiwara kan ya. Saudara kan melihatnya, hebat-hebat ya anak-anak ini bahasa daerah, padahal dia sebenarnya tak bisa itu bahasa daerah. Astagfirullah, dunia. Oke lah kalau begitu teman-teman. Tugas saudara adalah, sudah tak kasih di Google Classroom ya. Teman-teman, hari ini kuliahnya kuliah umum, terus karena saudara nggak membuat resume, maka saya kasih tugas. Tugasnya adalah teman-teman nggak usah meresume kuliah umum, namun saudara mengaitkan membuat sebuah usulan-usulan kebijakan ya, tentang Inpres nomor 4 tahun 2022. Tentang apa tuh, Rek? Inpres 4 tahun 2022. Tentang apa, Rek? Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, Pak. Itu artinya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Extreme poverty. Saudara tahu kan yang kriteria extreme poverty itu kayak apa? Ya, cari. Kemudian di dalam Inpres tersebut ada 3 strategi yang diambil oleh pemerintah di dalam rangka mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrim. Secara global, kemiskinan ekstrim itu 0% pada tahun 2030. Ini target SDGs global. Namun, ya, Indonesia ini ampuh, Indonesia ini ampuh. Pemerintah telah menetapkan, setelah dikasih arahan oleh Presiden, menyatakan bahwa kemiskinan ekstrim itu kudu 0% di 2024. Iya, ngeluh orang. Iya, gue lihat di Presiden kayak ngono kan, target ini 2030 secara global, tetapi Presiden menginstruksikan 2024 pokoknya kemiskinan ekstrim 0%. Piye gue? Ayo. Ya gampang ya. Mohon maaf Pak, saya nggak sanggup, saya keluar dari kabinet. Selesai. Ya kan itu juga sebuah pilihan, atau siapa kami jalankan. Nah, ya. Tapi nggak di reshuffle, ya bisa. Terus gimana actionnya? Nah, dituangkanlah di dalam Inpres tersebut ada 3 strategi ya penghapusan kemiskinan dengan jalur belanja atau pengeluaran. Terus kemudian dengan jalur apa yang ngarani dengan jalur pendapatan, dan satu lagi dengan jalur membuat apa yang ngarani kayak klaster-klaster tentang kemiskinan. Ini dibaca di situ, kemudian kita saudara memberikan action konkret mengentaskan kemiskinan ekstrim di 2024 tersebut, ya. Kalau melalui jalur
pengeluaran piye caranya, jalur pendapatan piye caranya, ya. Kemudian jalur yang ketiga itu ya kemiskinan itu bagaimana caranya. Nah, itu kan urusannya presiden, Pak. Saudara kan jadi pemimpin aja. Nah, makanya case yang disajikan itu harus case pimpinan gitu ya. Jadi pemimpin kok yang dimuncul ke case-nya apa yang disebut dengan kemiskinan ekstrim. Nah, ya apa semua. Ya. Baik teman-teman, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan yang bertanya dan konfirmasi, monggo silakan sebelum kita tutup. Bin, screenshotnya sudah ada, Bin? Yang kuliah umum kan, Pak? Oh. Sudah, Pak. Izin Pak, ini untuk tugasnya outputnya dalam bentuk apa ya Pak? Word atau? Iya, aturan lah. Aturan calon pimpinan TK, TK Wijan. Berani untuk inisiatif. Oh, ntar kalau salah bapak marah. Nah, murid. Iki, oh kemarin kamu nggak ikut Zoom ya? Kalau saya lewat YouTube Pak, udah penuh kuota Zoom-nya Pak. Ya maksudku lihat gambarnya ini Zoom-nya itu kan ketok bahwa dirimu itu sedang Zoom. Enak nggak sih duwe caption pas? Nah itu kan ini kan Zoom ini kan ya, ya Bin, ini kan Zoom kan ya? Iya Pak, yang foto kedua itu Zoom Pak. Oh iya, yang pertama udah cukup kalau itu. Makasih ya, kan ini Zoom. Terima kasih. Terima kasih Firdaus. Nah itu ya. Kalau nanti yang di atas kamu ngambil di ngambil kemudian kamu cropping jadi pertanyaan nanti. Ya. Siap. Oke. Terkait dengan tugas, jelas teman-teman. Ya, jadi contoh yang saudara-saudara tawarkan, contoh yang bisa dilaksanakan, ojo normatif, kan ya. Jangan-jangan kita harus meningkatkan pendidikan nanti dengan pendidikan akan meningkatkan kecerdasan. Dengan kecerdasan maka masyarakat akan bisa inovatif. Dengan inovatif masyarakat akan bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan menciptakan lapangan kerja maka ekonomi meningkat. Nah gitu, wow. Ini uang melarat bro kan ya. Dan konstrain waktunya 2024 itu loh ya. Repot pora gue. Ya. Udah ada konstrain tuh ya, konstrain waktu itu 2024 tuh sudah selesai 0%. Jadi saudara harus tahu juga itu sekarang itu tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia itu piro gitu kan. Kan itu bisa saudara gradasi, oh tahun 2022 sekian, 2023 sekian, 2024 sekian. Ketika 2024 yang harus dilakukan ini. Nanti mekanismenya untuk menurunkan belanja itu kan kemiskinan itu bisa diukur dari orang belonjo, tingkat belonjo, tingkat pengeluaran orang itu seberapa, gitu kan? Jadi kalau orang tingkat belanjanya itu kecil berarti kategori miskin. Berarti kan yang harus kita upayakan supaya orang ini belanjanya naik. Bagaimana supaya belanjanya naik? Setiap lapangan kerja, supaya pendapatannya ada sehingga nanti bisa belanja banyak. Ternyata lapangan kerja juga ruwet gimana nih kan? Kasih langsung Siti dengan BLT, harapannya dengan BLT nanti orang itu bisa belanja menurut ya toh? Nah kalau berarti ngukurnya dari oh meningkat belanja orang A ini sehingga tingkat belanjanya sekarang sudah melewati batas ambang batas kemiskinan ekstrim itu akhirnya kan dia nggak usah dipikir sih belanjanya coba oleh BLT belanjanya tinggi itu rokok ya, itu nggak sampai situ, jangan sampai ke dalam situ, itu nanti ialah urusannya para peneliti yang lain lah gitu ya. Saudara sampai gitu ya, meningkatkan belanja itu kayak apa, kemudian meningkatkan pendapatan kayak apa gitu ya. Kemudian yang kantong-kantong kemiskinan bagaimana pemberantasan dengan kantong-kantong kemiskinan gitu ya. Oke.
Terima kasih. Ini saya seharusnya. Belum bertanya, Pak. Oke, Farhan. Ya. Kalau di Inpresnya itu sendiri yang pertama itu pengurangan beban pengeluaran, Pak. Iya. Kan kata Bapak tadi peningkatan belanja, Pak. Itu sama ya, Pak? Iya, jadi kan masuknya kan beban ya. Iya. Kan orang itu enggak belanjanya kan seharusnya gede ya kan? Ya. Tapi dia nggak duit, gitu kan? Karena dia nggak punya uang, akhirnya kan beban tuh, makanya harus diintervensi oleh pemerintah supaya itu nggak jadi beban. Gimana caranya? Subsidi, ya kan? Subsidi. Terus gimana lagi? Ya bisa juga sediain lapangan kerja juga bisa. Ya. Gitu. Subsidinya yang kayak apa? Nah, gitu kan. Karena kan kalau nggak usah, waktu ujian kemarin sudah ada kan ya, ada yang dengan pendidikan, gitu ya. Ada yang dengan apa lagi, BLT pangan. Itu kan akhirnya orang ini kebutuhan pengeluarannya terpenuhi, ya kan, sehingga bebannya terpenuhi, tapi itu diintervensi oleh pemerintah, gitu ya, sehingga dia nanti belanjanya itu nanti begini ya, Farhan, itu ngukurnya nanti dari tingkat belanjanya, ya bahasanya gitu seperti, tapi nanti orang mengukurnya yang satu itu dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh teman-teman BPS itu menggunakan variabel-variabel belanjanya, gitu. Belanja unit. Pertanyaan begini, berapa belanja 1 bulan ini? Biasanya 2 minggu, 2 minggu terakhir. 2 minggu terakhir belanja, karena kalau kelamaan orang kan udah lupa. Jadi nanti kalau saudara membuat kuesioner itu juga dipikirkan seminggu, 2 minggu. Itu orang masih ingat. Karena nanti kalau terlalu lama orang nggak ingat, data yang kita dapatkan nggak valid. Biasanya pertanyaan itu seminggu atau 2 minggu. Selama 2 minggu ini, belanja apa saja yang saudara keluarkan? Nah, ini diperinci lagi untuk mengguidance supaya lebih baik. Untuk kebutuhan pokok, pangan berapa? Untuk biaya transportasi berapa? Biaya pendidikan berapa? Biaya kesehatan berapa? Artinya begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk mengukur. Sehingga nanti ketemu orang ini jadi masih di bawah garis kemiskinan ekstrim atau sudah lompat menuju kemiskinan yang lain, klaster kemiskinan yang lain. Nah, dia miskin juga toh Pak, ya iya sih. Saudara kalau nanti sempat lihat di YouTube banyak tuh ya paradoks kemiskinan. Terus kemudian pengentasan, bagaimana cara pengentasan kemiskinan, banyak itu literatur bicara tentang kemiskinan. Ya. Tapi sekarang fokuskan kepada 3 strategi itu ya teman-teman. Strategi itu banyak. Nah itu fokuskan di 3 strategi yang ada di Impres. Gitu ya. Jelas Farhan? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain, teman-teman? Ayo, silakan. Itu waktunya sudah cukup belum, teman-teman? Halo, teman-teman. Waktu yang saya sediakan di Google Classroom beberapa hari, kan masih beberapa hari gitu ya. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup ya nggak apa-apa. Cukup, Pak. Oke. Terima kasih. Sampai di sini. Sukses selalu untuk teman-teman sekalian. Tinggal beberapa bulan lagi, saudara-saudara akan diwisuda, akan menjadi ASN, akan menjadi
aparatur sipil negara yang tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh kementerian lembaga, di Pemda. Ya. Nanti saudara akan menapaki perjuangan yang sesungguhnya, mengimplementasikan ilmu yang sesungguhnya. Jadi ilmu yang saudara dapatkan di kampus itu akan berguna atau tidak, tempatnya bukan di kampus ini, tapi tempatnya di luar sana. The real educated people itu ketika berada di masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan, sukses selalu untuk semuanya. Kita tutup pertemuan pada siang hari ini. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Oke.